Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Talapuka, mahasiswa IAIN Ambon, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan saya yang berkaitan dengan mata kuliah Ilmu Kalam yang diberikan oleh dosen yang bernama Muhammad Arif Budianto atau yang biasa disapa Pak Arif. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, pengertian ilmu kalam. Yang kedua, ada berapa sumber ilmu kalam? Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemunculan ilmu kalam? Yang keempat, apa hubungan ilmu kalam dan tasawuf? Dan yang kelima, bagaimana sampai terjadi perpecahan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam ini banyak sekali pengertiannya, namun yang saya ambil pengertian ilmu kalam dari bahasa Arab yang berarti kalam, yakni perkataan atau sabda Tuhan atau kata-kata manusia. Di sini ilmu kalam dimaknai dengan ilmu pembicaraan. Karena dengan pembicaraanlah pengetahuan ini dapat dijelaskan, dan dengan pembicaraan yang tepat kepercayaan yang benar dapat ditanamkan dengan baik. Kenapa disebut ilmu kalam? Karena yang dibahas adalah kalam Tuhan dan kalam manusia. Itulah. Dan yang kedua, dari mana sumber-sumber ilmu kalam? Sumber ilmu kalam bersumber dari dua sumber, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sebagai perkataan Tuhan, As-Sunnah sebagai perkataan manusia. Perkataan manusia ini yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan ilmu kalam. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam umat Islam itu sendiri. Yang pertama, adanya kepentingan kelompok atau golongan. Yang kedua, adanya kepentingan politik. Dan yang ketiga, adanya pemahaman dalam Islam yang berbeda-beda. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang pertama, akibat adanya pengaruh keagamaan dari luar Islam. Dan yang kedua, kelompok-kelompok Islam yang pertama, khususnya Mu'tazilah, perkara utama yang mereka tekankan ialah mempertahankan Islam dan menolak hujah mereka yang menentangnya. Dan yang keempat, apa perbedaan tasawuf dengan ilmu kalam? Nah, kedua perbedaan ini terletak pada pembahasan tentang kebenaran. Kalau tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan atau makam, sedangkan kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui pelajaran akal budi yang kemudian dirujukan kepada nas, Al-Quran, dan hadis. Dan yang kelima, bagaimana sampai terjadinya perpecahan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terpecahnya umat Islam sudah terjadi setelah satu hari Nabi Muhammad SAW wafat. Terjadi ketegangan dan perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin mengenai siapa yang pantas menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang paling ricuh lagi, terjadinya pemberontakan hingga terjadinya pembunuhan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kejadian ini mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pihak lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Itulah 5 pertanyaan yang bisa saya jawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.